Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Muhammad Azizul Gumelar dengan NIM 2012071153. Di sini saya akan membuat video yang berjudul resensi tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Telaah ini terhadap penetapan kesahihan hadis sebagai sumber hukum menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, resensi ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap tonton video saya. Baiklah teman-teman sekalian, karena peraturan di video ini adalah menutup mata, maka dari itu saya akan menutup mata saya untuk penerangan resensi jurnal ini. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir. Yang dimaksud dengan takrir di sini adalah ketetapan sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama usul fiqh membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum. Nah, itulah tadi pengertian singkat tentang hadis, teman-teman sekalian. Pembahasannya yaitu adalah fungsi dan kedudukan hadis. Kedudukan hadis menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Akan tetapi terdapat juga kelompok kecil dan kalangan ulama dan umat Islam telah menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka ini dikenal dengan ingkar sunnah atau dengan ingkar al-sunnah. Munculnya kelompok ini pada awal masa Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Mereka juga dikenal dengan sebutan Munkir as-Sunnah. Nah, adanya kelompok yang menolak hadis ini diketahui melalui tulisan-tulisan Asy-Syafi'i. Mereka itu di dalam penulisan Asy-Syafi'i dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu adalah golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Dua golongan yang disebutkan pertama sekali. Nah, tiga golongan ini adalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nah, mereka juga mengambil rujukan dari Al-Quran supaya penguat dari pemikiran mereka, yaitu mereka mengambil rujukan di Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tubayyina likulli syai'in, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, menurut mereka, ayat di atas dan bermakna dengan menunjukkan secara jelas bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan ketentuan agama. Oleh karena itu tidak diperlukan keterangan lainnya, misalnya hadis dan lain sebagainya. Argumen-argumen yang mereka sebutkan menurut Asy-Syafi'i itu tidak kuat. Nah, menurut Asy-Syafi'i ini dengan argumen seperti itu tidak kuat. Kemudian sebagian para ulama lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud
oleh ayat tersebut di surah An-Nahl tadi ayat 89 ialah semua ketentuan agama yang bercakup dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mengikuti petunjuk Nabi. Dengan demikian, sekali lagi ayat tersebut sama sekali tidak menolak hadis Nabi. Bahkan hadis Nabi merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Nah, itu menurut para ulama hadis dan Imam Syafi'i. Selanjutnya ada kelompok yang mengingkari hadis ahad sebagai hujah, mengatakan bahwa dalam menerima sesuatu berita mestilah dengan suatu kehati-hatian, atau disebut juga dengan al-ihatah. Asy-Syafi'i mengajukan beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi penguat argumennya, yaitu dalam surah An-Nuh yang berbunyi Inna arsalna Nuhan ila qaumih, yang artinya dan kami utus Nuh kepada kaumnya. Nah, menurut ayat ini, Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah menyiarkan sebagai ajarannya tidak bersama-sama dengan nabi-nabi yang lainnya, tetapi ia diutus secara kesendirian. Nah, di sini yang disebut dengan hadis ahad. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Kemudian menurut penjelasan ulama, ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ketaatan kepada Allah dan mematuhi petunjuk Al-Quran. Sedangkan bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah dan hadis beliau. Kemudian di sini ada pembagian hadis tersebut. Kalangan ulama ada yang membedakan pengertian hadis dan sunnah. Nah, perbedaan di sini ada dua, yaitu pengertian hadis dan sunnah, dan ada pula yang menyamakannya. Pengertian hadis lebih umum daripada as-sunnah, dan ada ulama yang berpendapat sebaliknya. Selain itu, ada juga ulama yang berpendapat hadis berisi petunjuk Nabi untuk petunjuk praktis, sedangkan al-sunnah merupakan hukum tingkah laku, baik terjadi sekali maupun berulang kali, baik dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi, tabi'in maupun para ulama dan lainnya pada umumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga diberikan keselamatan untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.